Terkadang, cinta datang di tempat yang tak terduga, bahkan di tengah kesedihan dan keterbatasan. Bagaimana jika seorang pemuda TKI yang datang untuk merawat seorang janda lumpuh, justru menemukan hatinya di tanah asing? Inilah kisah tentang kesabaran, pengorbanan, dan cinta yang tumbuh di tengah perjuangan. Jangan lewatkan kisah ini, pastikan untuk subscribe, like, komen, dan share supaya lebih banyak orang yang terinspirasi. Asep, seorang pemuda asal Bandung, Jawa Barat, memiliki impian besar meskipun berasal dari keluarga sederhana. Lulus kuliah, ia menghadapi kenyataan bahwa pekerjaan di tanah air tidak mudah didapatkan. Dengan tekad yang kuat, Asep memutuskan untuk merantau ke Taiwan, meskipun ini bukan pilihan yang mudah. Bagi Asep, ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib dan memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Keputusan Asep untuk bekerja di luar negeri bukanlah keputusan yang spontan. Ia harus meyakinkan orang tuanya, yang awalnya khawatir dengan keselamatannya. "Kamu yakin di sana aman?" tanya ibunya penuh kekhawatiran. Namun, dengan penuh keyakinan, Asep meyakinkan orang tuanya bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Ia ingin memastikan adik-adiknya bisa melanjutkan pendidikan dan keluarganya bisa hidup lebih baik. Asep tiba di Taiwan dengan harapan besar di pundaknya. Setelah beberapa hari beradaptasi dengan lingkungan baru, ia akhirnya bertemu dengan majikannya, Mei Ling, seorang wanita Taiwan berusia 35 tahun. Mei Ling adalah seorang janda yang hidup sendiri setelah suaminya meninggal akibat kecelakaan mobil beberapa tahun lalu. Kecelakaan itu membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah, sebuah keadaan yang sangat mengubah hidupnya. Hari pertama bekerja, Asep merasa cemas. Ia harus merawat Mei Ling yang membutuhkan bantuan penuh dalam segala hal. Mei Ling, yang dulunya seorang wanita mandiri, kini terpaksa bergantung pada orang lain untuk setiap aktivitasnya. Di awal pertemuan, Mei Ling tampak dingin dan cenderung menjauhkan diri dari Asep. Ia merasa malu dan terhina dengan kondisinya yang kini sangat bergantung pada orang lain. Sebagai seorang wanita yang biasa mengurus segala hal sendiri, Mei Ling merasa kehilangan harga dirinya. Namun, meskipun awalnya ia tampak tertutup, Asep tidak pernah menunjukkan rasa kesal atau lelah. Ia tahu bahwa tugasnya bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk mendukung Mei Ling dengan sepenuh hati. Setiap pagi, Asep membantu Mei Ling berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Meskipun pekerjaan itu berat dan seringkali memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, Asep tidak pernah mengeluh. Ia selalu dengan sabar membantu Mei Ling berpakaian, menyuapi, hingga menemani kegiatan sehari-hari. Pada saat-saat tersebut, Asep seringkali berbicara dengan Mei Ling, meski hanya sekadar mengobrol ringan untuk mengalihkan perhatian dari perasaan cemas yang seringkali menggelayuti mereka berdua. Asep berusaha membuat suasana menjadi lebih nyaman, meskipun ia tahu bahwa perjuangannya di tanah asing ini baru saja dimulai. Ia menyadari bahwa pekerjaan yang ia pilih ini tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah bagian dari jalan hidup yang harus ditempuh. Hari-hari pertama di Taiwan, Asep merasa kesepian dan homesick. Namun, ia tak pernah menyesal dengan pilihannya. Sementara itu, Mei Ling, meskipun terkesan dengan kesabaran dan ketulusan Asep, tetap menjaga jarak. Ia merasa tidak nyaman bergantung sepenuhnya pada orang lain. Namun, dari hari ke hari, ia mulai merasakan kehadiran Asep sebagai sesuatu yang berharga. Perlahan, ada sesuatu yang tumbuh dalam hati Mei Ling, meskipun ia belum siap mengakuinya. Kehidupan baru Asep di Taiwan dimulai dengan banyak tantangan. Namun, ia bertekad untuk bertahan dan menjalani tugasnya sebaik mungkin. Ia tidak hanya melihat ini sebagai pekerjaan, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar banyak hal, tentang dirinya sendiri, tentang kehidupan orang lain, dan tentang arti pengorbanan yang sesungguhnya. Hari pertama Asep mulai bekerja di rumah Mei Ling, ia merasa segala sesuatu menjadi berbeda. Taiwan adalah tempat asing bagi Asep, dan meskipun ia datang dengan tujuan mulia untuk mencari nafkah, ia tidak bisa menghindari perasaan cemas yang datang bersama tanggung jawab besar yang ia pikul. Mengurus seorang majikan yang mengalami kecelakaan parah dan kini lumpuh adalah pekerjaan yang jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Setiap pagi, Asep bangun lebih awal, mempersiapkan segala sesuatunya untuk membantu Mei Ling. Mei Ling,
yang terbaring lemah di tempat tidur, membutuhkan bantuan penuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi roda, Asep harus dengan hati-hati mengangkat tubuh Mei Ling. Kondisi tubuh Mei Ling yang rapuh dan sulit digerakkan membuat proses ini sangat memerlukan ketelitian dan ketenangan. Dalam setiap langkah, Asep merasakan betapa beratnya pekerjaan ini, namun ia tetap sabar. Meski tubuhnya lelah dan raga mulai lemah, ia tidak pernah menunjukkan kelelahan. Pada hari-hari pertama, Mei Ling seringkali terlihat cemas dan tidak nyaman dengan bantuan yang diberikan Asep. Ia terbiasa mandiri, dan kini harus bergantung pada orang lain untuk setiap kebutuhan, dari mandi hingga makan. Perasaan malu dan tidak enak sering muncul di wajahnya, dan Asep bisa merasakannya. Setiap kali ia mencoba membantu Mei Ling untuk berpakaian atau menyuapinya, seringkali ada keheningan canggung di antara mereka. Mei Ling terkadang tidak ingin bergantung begitu banyak pada orang lain, apalagi pada seorang pria yang baru ia kenal. Rasa malu dan kebanggaan bertarung dalam dirinya, membuatnya merasa seolah-olah kehilangan kendali atas hidupnya. Namun, Asep tahu bahwa tugasnya bukan hanya sebatas pekerjaan. Ia merasa bahwa kehadirannya di sini adalah untuk memberikan lebih dari sekedar bantuan fisik. Ia datang untuk memberi ketulusan, untuk mendengarkan, dan untuk menemani Mei Ling dalam perjalanan hidupnya yang penuh tantangan. Setiap kali Mei Ling mengungkapkan ketakutannya tentang masa depan, tentang bagaimana hidupnya akan berjalan, Asep dengan sabar akan menenangkannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bu Mei Ling. Saya di sini untuk membantu Anda, ucapnya dengan suara lembut dan penuh pengertian. Meskipun ia sendiri jauh dari keluarganya, Asep merasa bahwa kehadirannya bisa memberi sedikit kenyamanan bagi Mei Ling. Pada suatu sore, Mei Ling meminta Asep untuk membantunya keluar ke taman kecil di belakang rumah. Ia merasa lelah berada di dalam rumah sepanjang hari dan ingin menikmati udara segar. Asep dengan hati-hati mendorong kursi roda Mei Ling menuju taman, dan mereka duduk di bawah pohon besar yang rindang. Di sana, mereka mulai berbicara lebih banyak, bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan mereka. Mei Ling mulai membuka diri sedikit demi sedikit, berbagi kisah tentang masa lalunya, suaminya yang telah meninggal, dan betapa beratnya ia menjalani hidup setelah kecelakaan yang mengubah segalanya. Asep mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak hanya sekadar mendengarkan, tetapi juga mencoba memahami perasaan yang tersembunyi di balik kata-kata Mei Ling. Meskipun ia jauh dari rumah, ia merasa seolah-olah ia menemukan tujuan lebih besar dari sekadar merawat seseorang. Tugas ini, yang awalnya hanya dipandang sebagai pekerjaan, mulai terasa lebih seperti misi hidup yang lebih berarti. Setiap hari, meskipun tubuhnya lelah dan kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan baru, Asep merasa semakin terikat dengan Mei Ling. Ia tidak hanya merawat tubuhnya, tetapi juga mulai merawat hati Mei Ling yang terluka. Meski Mei Ling belum bisa sepenuhnya menerima dirinya, Asep merasa bahwa ia mulai melihat sedikit cahaya dalam hidup wanita ini. Ia merasa diberkahi bisa berada di sisi Mei Ling, menemani setiap langkah perjalanan hidupnya, meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan. Semakin lama, hubungan antara Asep dan Mei Ling berkembang menjadi lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan pekerja. Walaupun pada awalnya Mei Ling terkesan dingin dan enggan menerima bantuan dari orang lain, terutama seorang pria yang baru ia kenal, waktu dan perhatian yang diberikan Asep mulai meruntuhkan tembok yang dibangun Mei Ling di sekeliling dirinya. Asep, dengan ketulusan dan kesabaran, semakin memahami bahwa di balik sikap keras dan cemas Mei Ling, ada seorang wanita yang terluka, yang tengah berjuang dengan kehidupan yang baru setelah kecelakaan yang mengubah segalanya. Pada awalnya, Mei Ling merasa sangat terhina dengan kondisinya yang kini lumpuh. Dulu, ia adalah seorang wanita yang mandiri dan kuat, tetapi kecelakaan itu merenggut semua itu darinya. Ia tidak pernah bisa membayangkan hidupnya bergantung pada orang lain, apalagi seorang pria muda yang jauh lebih muda darinya. Perasaan malu dan ketidakberdayaan itu seringkali muncul, membuatnya lebih banyak diam dan tertutup. Namun, Asep tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa untuk bisa membantu Mei Ling, ia harus lebih dari sekadar memberikan perawatan fisik. Ia harus mampu membuat Mei Ling merasa dihargai dan diterima. Dengan perlahan, Asep mulai membuka ruang untuk percakapan yang lebih dalam.
Setelah Mei-ling terbiasa dengan rutinitas harian dan semakin merasa nyaman, mereka mulai berbicara lebih banyak. Asep tidak hanya berbicara tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupannya di Indonesia, tentang keluarganya yang ia tinggalkan, dan impian-impian yang ingin ia capai. Setiap kali Asep bercerita, Mei-ling mendengarkan dengan penuh perhatian, walaupun ia jarang memberikan respons yang ekspresif. Namun, Asep bisa merasakan bahwa ada kehangatan di mata Mei-ling, yang dulu tampak begitu jauh dan tertutup. Asep tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu mulai tumbuh dalam dirinya. Yang ia tahu adalah, setiap hari yang ia lewati bersama Mei-ling, ia semakin merasa terikat. Ia merawatnya bukan hanya karena pekerjaan, tetapi karena ia mulai peduli dengan lebih dalam. Ia tahu bahwa Mei-ling bukan hanya seorang majikan, tetapi juga seorang wanita yang sangat membutuhkan dukungan emosional. Begitu banyak hari-hari yang mereka habiskan bersama, berbagi cerita tentang masa lalu dan masa depan, yang memperkuat ikatan mereka. Mereka mulai berbicara tentang harapan-harapan, meskipun Mei-ling merasa sulit untuk berharap lagi setelah semuanya yang terjadi. Begitu banyak waktu yang dihabiskan mereka berdua, meskipun hanya di rumah, namun perasaan yang mereka bangun sangatlah berharga. Di setiap malam yang sunyi, Asep menemani Mei-ling menonton televisi, terkadang hanya duduk bersama tanpa kata-kata, namun itu cukup untuk memberi kedamaian. Ada kedekatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, namun terasa jelas di dalam hati mereka berdua. Mei-ling mulai merasa bahwa kehadiran Asep lebih dari sekadar seorang TKI yang mengurusnya. Asep menjadi sosok yang memberikan kenyamanan dan ketenangan. Setiap kali ia merasa cemas atau takut tentang masa depannya, Asep selalu ada untuk memberi dukungan, meskipun dengan kata-kata yang sederhana. Perlahan, perasaan yang dulu terasa tabu dan tidak mungkin tumbuh, kini mulai muncul tanpa disadari. Perasaan itu tidak datang begitu saja, tetapi tumbuh secara alami. Pada saat-saat tertentu, seperti saat mereka berada di taman bersama atau saat Asep dengan penuh perhatian menolong Mei-ling berpindah tempat, Mei-ling merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa perasaan itu mungkin bukan hanya rasa terima kasih semata, tetapi sesuatu yang lebih kuat, perasaan yang lebih dalam dan lebih pribadi. Mei-ling mulai terbuka dengan dirinya sendiri, menyadari bahwa meskipun ia merasa terjebak dalam kondisi yang sulit, ada seorang pemuda yang mampu membuatnya merasa hidup lagi. Namun, baik Asep maupun Mei-ling tahu bahwa perasaan ini rumit dan penuh tantangan. Mereka berdua terjebak dalam banyak pertimbangan, terutama tentang status mereka, budaya yang berbeda, dan kenyataan bahwa mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Meskipun begitu, mereka tidak bisa menahan perasaan itu, yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu, perasaan antara Asep dan Mei-ling semakin berkembang, meskipun keduanya berusaha untuk menjaga jarak. Mereka sadar bahwa hubungan ini, yang awalnya didasarkan pada pekerjaan dan kewajiban, mulai melampaui batasan-batasan itu. Asep mulai merasakan hal-hal yang lebih dalam terhadap Mei-ling, dan hal itu tidak bisa ia hindari. Setiap kali ia melihat Mei-ling, merawatnya, dan berbicara dengannya, ada rasa ketulusan yang semakin kuat dalam hatinya. Sementara itu, Mei-ling, meskipun awalnya menahan diri, mulai merasakan bahwa Asep lebih dari sekadar seorang pekerja yang ia bayar untuk merawatnya. Ia merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sejak kecelakaan itu. Mei-ling, yang dulunya merasa kesepian dan terperangkap dalam dunianya yang terbatas, mulai melihat Asep sebagai seseorang yang benar-benar peduli padanya. Asep bukan hanya seorang pemuda yang melakukan pekerjaannya, tetapi ia adalah orang yang memberinya dukungan emosional yang sangat dibutuhkan, yang selama ini hilang setelah kecelakaan itu. Selama berbulan-bulan, Mei-ling mulai merasakan bahwa ia bisa bergantung pada Asep bukan hanya untuk hal-hal praktis, tetapi juga untuk berbagi beban emosionalnya. Asep, yang pada awalnya hanya melihat Mei-ling sebagai majikannya, mulai merasa bahwa kehadirannya di Taiwan bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk menjadi bagian dari kehidupan Mei-ling. Setiap kali mereka berbicara tentang masa depan, atau tentang pengalaman mereka di kehidupan masing-masing, Asep merasa ada ikatan yang semakin kuat. Ia mulai merasakan bahwa apa yang ia lakukan untuk Mei-ling lebih dari sekadar pekerjaan, lebih dari sekadar memenuhi kewajiban.
Itu adalah bentuk perhatian tulus dari hati yang tidak bisa ia pungkiri. Suatu sore, saat Asep dan Mei-ling duduk di teras rumah setelah makan malam, mereka berbicara lebih lama dari biasanya. Mei-ling, yang biasanya cukup tertutup, mulai bercerita tentang suaminya yang meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Ia menceritakan betapa sulitnya hidup setelah kehilangan orang yang ia cintai. Di balik cerita yang sedih, ada kekuatan dalam suara Mei-ling, dan Asep bisa merasakan itu. Aku tahu, hidup tidak selalu adil. Tapi kita harus terus bertahan, kata Mei-ling dengan mata yang berkaca-kaca. Asep, yang mendengar cerita itu, tidak bisa menahan rasa simpati yang dalam. Ia tahu bahwa Mei-ling membutuhkan lebih dari sekadar teman. Ia membutuhkan seseorang yang bisa mendengarkan dan menerima dirinya sepenuhnya. Saat itu, Asep merasa hatinya berdebar. Bukan hanya karena cerita Mei-ling yang mengharukan, tetapi juga karena ia merasakan getaran perasaan yang lebih dari sekadar empati. Ia merasakan ada kedekatan yang lebih dalam antara mereka. Ia merasa bahwa meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, ada sesuatu yang menghubungkan mereka, sesuatu yang melampaui batasan fisik dan budaya. Asep ingin membantu Mei-ling untuk melihat hidupnya lebih cerah, meskipun itu tampak mustahil dengan kondisi yang ada. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan itu. Pada saat yang sama, Mei-ling pun mulai menyadari adanya sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih terhadap Asep. Keberadaannya bukan hanya membawa perawatan fisik, tetapi juga menghidupkan kembali semangat Mei-ling. Ia merasa lebih diterima dan lebih dihargai, sesuatu yang telah lama hilang setelah kecelakaan yang merenggut kebahagiaan keluarganya. Dalam banyak hal, Asep telah menjadi sosok yang tidak hanya menyelamatkan tubuhnya, tetapi juga hatinya. Meskipun keduanya tahu bahwa perasaan ini sangat kompleks dan penuh tantangan, mereka tak bisa menahan diri. Setiap pertemuan, setiap percakapan, semakin menguatkan ikatan mereka. Mereka berdua sadar bahwa mereka tidak dapat merubah kenyataan bahwa hubungan mereka berbeda dari kebanyakan orang, namun ada rasa saling mengerti yang sulit untuk dipadamkan. Perasaan ini tumbuh dengan cara yang tidak terduga, dan meskipun masih ada keraguan di dalam hati mereka, Asep dan Mei-ling mulai membuka diri satu sama lain, menerima kenyataan bahwa hidup kadang memberi kejutan yang tak terduga. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin familiar bagi Asep dan Mei-ling. Meski hubungan mereka dimulai dengan perasaan canggung dan terpisah oleh status sosial dan budaya, mereka kini mulai lebih nyaman satu sama lain. Asep tidak lagi hanya melihat Mei-ling sebagai majikan yang lumpuh, sementara Mei-ling pun mulai melihat Asep lebih dari sekadar seorang pembantu. Keduanya, meskipun tidak mengungkapkan secara langsung, mulai saling mengandalkan satu sama lain, baik secara emosional maupun fisik. Suatu hari, saat Mei-ling sedang merasa tidak enak badan, ia meminta Asep untuk menemaninya duduk di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh. Asep, seperti biasa, dengan sabar menolong Mei-ling berpindah dari kursi roda ke kursi yang lebih nyaman. Saat Mei-ling duduk di kursi, ia mulai berbicara dengan suara yang lebih lembut daripada biasanya. Asep, terima kasih sudah selalu ada untukku. Sejak kecelakaan itu, rasanya aku kehilangan segalanya, bahkan diriku sendiri, katanya dengan suara penuh emosi. Asep, yang biasanya hanya mendengarkan, kali ini merasakan sesuatu yang berbeda. Mei-ling, kamu tidak sendirian. Saya di sini untuk membantu. Saya janji tidak akan meninggalkanmu, jawab Asep dengan penuh ketulusan. Matanya yang lembut menatap mata Mei-ling. Kata-kata Asep bukan hanya sekadar janji, tetapi sebuah pengakuan akan ketulusan hatinya yang selama ini tersembunyi. Bagi Asep, Mei-ling bukan sekadar majikan yang perlu dirawat. Ia adalah seseorang yang kini sangat berarti dalam hidupnya. Ia merasakan kasih sayang yang dalam terhadap wanita itu, meskipun mereka tidak pernah mengatakannya. Asep tidak tahu kapan perasaan itu mulai tumbuh, tapi yang ia tahu adalah ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Mei-ling, yang awalnya sangat menjaga jarak, kini mulai merasakan adanya kehangatan di dalam dirinya setiap kali ia bersama Asep. Keberadaan Asep membuatnya merasa dihargai dan dicintai, meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan. Ia merasa diperhatikan dengan cara yang berbeda. Selama bertahun-tahun, setelah suaminya meninggal,
Ia merasa kosong dan tidak lagi berharga. Tetapi kehadiran Asep, dengan kesabarannya yang tak terbatas, membuat Mei Ling merasa hidup kembali. Perlahan, perasaan yang selama ini ia pendam mulai mekar, meskipun ia takut untuk mengakui perasaan itu. Suatu malam, setelah selesai makan malam, Mei Ling mengajak Asep berbicara lebih lama. "Asep, aku ingin mengucapkan sesuatu," katanya dengan nada serius. Asep menatapnya, merasa jantungnya berdebar. "Apa itu, Bu Mei Ling?" tanyanya dengan cemas, meski ia tidak tahu apa yang akan dikatakan. Mei Ling menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu kamu sudah melakukan lebih dari sekadar pekerjaanmu. Kamu sudah menjadi bagian dari hidupku, dan aku merasa beruntung memilikimu di sini. Aku mulai merasa bahwa kamu lebih dari sekadar teman atau pekerja untukku." Asep terdiam mendengarnya. Hatinya berdebar-debar, seolah kata-kata Mei Ling menggetarkan seluruh tubuhnya. Perasaan yang selama ini ia pendam mulai keluar, dan ia merasakan sebuah kebingungan dan kebahagiaan yang bercampur aduk. Asep akhirnya menghela napas dan berkata, "Saya juga merasa hal yang sama, Bu Mei Ling. Saya tidak tahu kapan tepatnya, tapi saya merasa sangat dekat dengan Anda. Saya ingin selalu ada untuk membantu, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli pada Anda." Saat itu, keduanya hanya terdiam sejenak. Tidak ada kata-kata yang lebih diperlukan untuk menjelaskan apa yang mereka rasakan. Terkadang, dalam keheningan, perasaan bisa lebih kuat daripada kata-kata. Mereka saling memandang, seolah menyadari bahwa apa yang mereka rasakan adalah sesuatu yang lebih besar dan lebih mendalam daripada sekadar hubungan antara majikan dan pembantu. Malam itu, setelah perbincangan itu, ada perubahan dalam hubungan mereka. Tidak ada lagi rasa canggung atau ragu-ragu. Mereka tidak lagi menghindari kenyataan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka. Mereka tahu bahwa perasaan ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, tetapi mereka berdua sudah siap menghadapinya. Bagi Mei Ling, ketulusan Asep membuatnya merasa lebih hidup dari sebelumnya. Dan bagi Asep, ia merasa diberkati bisa menjadi bagian dari hidup Mei Ling, memberikan ketulusan dan perhatian yang sangat dibutuhkannya. Meski jalan yang mereka tempuh masih panjang dan penuh ketidakpastian, mereka merasa bahwa cinta ini, meskipun tumbuh dalam kesederhanaan dan kesulitan, adalah sesuatu yang patut diperjuangkan. Setelah perasaan mereka akhirnya terungkap, Asep dan Mei Ling berada di persimpangan jalan yang penuh ketidakpastian. Meskipun keduanya merasa terikat secara emosional dan saling mencintai, mereka tahu bahwa hubungan mereka penuh dengan tantangan. Mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Asep seorang pemuda Indonesia yang merantau jauh dari keluarga, sementara Mei Ling adalah seorang wanita Taiwan yang terluka, baik secara fisik maupun emosional, setelah kehilangan suami dan mengalami kecelakaan yang merubah hidupnya. Namun, meskipun kenyataan itu, cinta mereka mulai tumbuh dengan cara yang penuh kesabaran dan ketulusan. Asep, meskipun diliputi kebingungan tentang bagaimana melanjutkan hubungan ini, merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaannya. Mei Ling adalah sosok yang kini sangat berarti dalam hidupnya, bukan hanya sebagai majikan, tetapi sebagai seseorang yang memberikan makna lebih dalam setiap hari yang mereka jalani bersama. Ia ingin memberi Mei Ling kebahagiaan, meskipun ia tahu bahwa keduanya berada di situasi yang sulit. Asep berusaha untuk memberi dukungan penuh, tidak hanya dalam hal merawat fisiknya, tetapi juga memberikan kehangatan dan kenyamanan untuk hatinya yang telah lama terluka. Mei Ling, di sisi lain, merasa bingung dan takut akan perasaannya terhadap Asep. Meski ia sangat menghargai perhatian dan ketulusan Asep, ia tahu bahwa hubungan mereka tidak mudah. Selain perbedaan usia dan budaya yang cukup signifikan, ada juga kenyataan bahwa ia harus menghadapi kenyataan hidupnya yang tak bisa lagi berjalan seperti dulu. Mei Ling merasa bahwa hubungan ini akan membawa banyak komplikasi, terutama karena ia tidak ingin Asep terjebak dalam hidupnya yang penuh keterbatasan. Ia khawatir bahwa meskipun mereka saling mencintai, pada akhirnya, Asep akan merasa terperangkap dan terbebani dengan keadaan yang ada. Namun, semakin Mei Ling mencoba menepis perasaannya, semakin jelas bahwa ia tidak bisa menyangkalnya. Setiap kali Asep mendekat dan merawatnya dengan tulus, ia merasa bahwa ia tidak pernah merasa lebih hidup.
Kehadiran Asep memberi semangat baru, memberi warna pada kehidupannya yang sebelumnya penuh dengan kesepian dan kegelapan. Ia merasa seolah-olah ada seseorang yang melihat dirinya lebih dari sekadar wanita lumpuh, seseorang yang menghargai dirinya apa adanya. Pada suatu malam yang tenang, saat mereka duduk di beranda rumah, Mei Ling mengungkapkan perasaannya kepada Asep. Dengan suara yang hampir berbisik, ia berkata, "Asep, aku tahu kita mungkin tidak akan pernah bisa memiliki hidup yang biasa. Aku merasa terkadang aku terlalu banyak meminta. Tapi di hatiku, aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku mulai merasa sangat bergantung padamu, bukan hanya untuk merawat tubuhku, tetapi juga untuk merawat hatiku yang terluka ini." Asep menatapnya dengan penuh perhatian. Matanya yang lembut menunjukkan bahwa ia memahami apa yang dirasakan Mei Ling. Ia tahu bahwa meskipun mereka menghadapi banyak halangan, perasaan mereka adalah sesuatu yang harus dihargai dan dijaga. "Saya juga merasa sama, Bu Mei Ling," jawabnya dengan tulus. "Saya mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi saya tahu satu hal. Saya ingin selalu ada untuk Anda. Anda tidak harus berjalan sendirian lagi." Kata-kata Asep membuat Mei Ling merasa sangat terharu. Untuk pertama kalinya setelah kecelakaan itu, ia merasa ada harapan yang datang dari dalam hatinya. Ia merasa bahwa, meskipun ia terbatas secara fisik, ada sesuatu yang lebih kuat, cinta dan pengertian, yang bisa membawa kebahagiaan di tengah kesulitan. Pada saat itu, keduanya tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Mereka akan menghadapi banyak tantangan, baik dari luar maupun dalam diri mereka sendiri. Namun, mereka juga menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang menerima segala kekurangan dan keterbatasan masing-masing. Meskipun perjalanan mereka masih panjang dan penuh ketidakpastian, mereka merasa siap untuk menghadapi semuanya bersama, karena mereka tahu bahwa cinta ini, meskipun tidak sempurna, adalah cinta yang tulus dan tanpa batas. Malam itu, saat mereka berdua duduk bersama di bawah bintang-bintang, mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Cinta mereka, meskipun sederhana, telah memberi makna baru dalam hidup mereka. Kini, mereka berdua tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan terus berjalan bersama, karena cinta mereka lebih kuat daripada segala rintangan yang mungkin mereka hadapi. Kisah Asep dan Mei Ling mengajarkan kita bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang tak terduga. Kadang, cinta datang di tengah kesedihan, dalam bentuk pengorbanan dan ketulusan. Mereka berdua mungkin berbeda, namun perasaan mereka satu, saling mencintai dengan tulus, tanpa memandang segala kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika kamu terinspirasi oleh kisah ini.